sediakan waktu juga, namun sebelumnya nanti Pak Asep akan memberikan, kronologisnya dan, informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan berikut ini. Biar di Iya, betul Pak. Ya. Cukup ya? Baik, saya persilakan Pak Asep PLT Deputi Penindakan KPK untuk menyampaikan siaran pers tentang kegiatan tangkap tangan, dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Utara. Kami persilakan Pak Asep. Baik, Mbak Yeye, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat tahun baru bagi yang merayakan. Pada kesempatan sore hari ini seperti tadi disampaikan oleh Mbak Yeye bahwa kami akan menyampaikan uraian terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional atau PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Seperti tadi telah disampaikan oleh Mbak Yeye juga bahwa pada hari ini kita akan sampaikan yang pertama-tama adalah terkait dengan kronologisnya, di mana sejak beberapa bulan yang lalu itu ada informasi dari masyarakat kepada kami terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian juga adanya infrastruktur di wilayah tertentu di Sumatera Utara, kualitasnya yang memang kurang bagus, sehingga diduga ada tindak pidana korupsi pada saat pembangunannya. Berbekal dari laporan informasi tersebut dari masyarakat, kemudian KPK menurunkan tim tentunya dan memantau pergerakan yang kemudian juga di pertengahan tahun ini ada beberapa proyek jalan, ya, khususnya ini jalan, ada beberapa proyek jalan di Sumatera Utara. Nah, sekitar awal minggu ini diperoleh informasi ada kemungkinan pertemuan dan juga terjadi penyerahan sejumlah uang. Kami sudah mendapatkan informasi ada penarikan uang sekitar 2 miliar dari pihak swasta yang kemungkinan besar uang 2 miliar ini akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu, di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek, ya, terkait dengan pembangunan jalan. Kemudian kami melakukan pemantauan, tim melakukan pemantauan dan bergerak ke sana pada sekitar malam Kamis. Kami memantau bahwa ada pertemuan antara pihak swasta, ini saudara Kir, ya, dan saudara Ray dengan
saudara TOP, ya, di salah satu tempat. Kemudian kami memantaunya. Selain itu kami juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lain, khususnya dengan PPATK tentunya, untuk memantau pergerakan dari uang. Ya. Kita mengikuti dengan follow the money, kemana uang itu akan berjalan. Nah, setelah melalui proses pemantauan, kita mencari data juga bahwa ada kegiatan atau ada beberapa proyek pembangunan jalan. Itu ada di 2 tempat ya. Yang pertama itu proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, yaitu preservasi jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11. Ini dengan nilai 56,5 miliar, ini tahun 2023. Kemudian preservasi jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11 tahun 2024. Ini nilainya 17,5 miliar di 2024. Kemudian ada beberapa rehabilitasi jalan dan preservasi jalan di kota Gunung Tua, Simpang PAL 11. Ini Simpang Kota Pinang, Gunung Tua, Simpang PAL 11. Dan penanganan longsoran di tahun 2025. Kemudian ada juga proyek jalan, ya, pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional atau PJN di wilayah 1 Sumatera Utara, yaitu proyek pembangunan jalan Sipingot Batas Labusel dengan nilai 96 miliar. Kemudian proyek pembangunan jalan Hutaim Baru Sipingot dengan nilai 61,8 miliar. Sehingga totalnya sejumlah 231,8 miliar. Nah, dengan adanya proyek jalan tersebut senilai 231,8, maka kami memutuskan sini karena sudah ada pergerakan uang, nih, deliver uang, itu. Ini masih pada tahap awal ya, rekan-rekan. Ini supaya pihak swasta ini dengan perusahaannya memenangkan proyek-proyek jalan tersebut. Gitu. Kita dihadapkan pada 2 pilihan. Pertama adalah kami menunggu sampai dengan proses lelang ini berjalan, kemudian pembangunan jalan ini berjalan, dilakukan oleh pihak-pihak yang memang sudah disetting menang. Kita akan menunggu nanti sejumlah uang, pada umumnya 10-20%. Berarti kalau dari 231,8 miliar itu, ada sekitar 46 miliar. Ini akan digunakan untuk menyuap. Nah, apakah kami harus menunggu sampai uang itu cair, kemudian diserahkan kepada para pihak, lalu kami tangkap dan kami bawa sejumlah uang itu sekitar 46 miliar sebagai buktinya ke sini. Nah, pilihan kedua adalah kita ingin mencegah supaya pihak-pihak ini tidak mendapatkan proyek tersebut. Kenapa? Karena kalau dibiarkan pihak-pihak ini mendapatkan proyek, ini tentu nantinya proyek yang atau hasil pekerjaannya tidak akan maksimal. Karena sebagian dari uangnya tersebut, paling tidak tadi sekitar 46 miliar, itu akan digunakan untuk menyuap, memperoleh pekerjaan tersebut, tidak digunakan untuk pembangunan jalan. Nah, tentunya pilihan kedua inilah yang diambil. Walaupun ini uang yang terdeliver kepada para pihak itu tidak sebesar kalau KPK mengambil opsi yang pertama. Tetapi tentunya kebermanfaatan dari masyarakat akan lebih besar
kalau mengambil opsi yang kedua. Kenapa? Pihak-pihak atau para pengusaha yang akan mendapatkan pekerjaan dengan cara-cara curang, dengan cara-cara menyuap, itu kemudian akan kita gagalkan. Terbukti hari ini kita bisa menangkap mereka dengan barang bukti, walaupun dengan barang bukti yang lebih sedikit, tidak 46 miliar, tetapi perusahaannya tersebut tidak akan menjadi pemenang. Ya, tidak akan menjadi pemenang atau yang melakukan pekerjaan pembangunan jalan tersebut. Sehingga kita berharap nilai kontrak 231,8 miliar untuk pembangunan jalan di beberapa ruas jalan yang ada di Sumatera bisa dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang kredibel. Sehingga hasilnya nanti ke depan ya, kita tunggu ya, jalan yang dihasilkan itu bisa lebih baik, kualitasnya lebih baik, dan tentunya ini akan menjadi hal yang positif bagi masyarakat. Jadi yang kita lihat itu adalah outcome-nya, bagaimana masyarakat mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Saya lanjutkan rekan-rekan. Kronologisnya adalah sebagai berikut, bahwa pada tanggal 22 April tahun 2025, Saudara Kir, ini adalah Direktur Utama PT DNG, bersama dengan Saudara TOP, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, kemudian juga Saudara RES, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, merangkap sebagai PPK, atau pejabat pembuat komitmen, dan staf UPTD Gunung Tua lainnya melakukan survei off-road di daerah desa Sipiongot dalam rangka meninjau lokasi proyek pembangunan jalan. Saudara TOP selaku Kepala Dinas PUPR kemudian memerintahkan Saudara RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan penyedia tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi pada saat melakukan survei tersebut, seharusnya pihak swasta itu tidak hanya sendirian yang diikutkan. Di sini sudah diikutkan Saudara KIR sebagai Direktur Utama PT DNJ ini sudah dibawa sama Saudara TOP ini, Kepala Dinas PUPR. Kemudian juga TOP ini memerintahkan Saudara RES untuk menunjuk Saudara Kir. Sini sudah terlihat perbuatannya, meeting of mind-nya sudah terlihat bahwa ada kecurangan, ada ditunjuk. Seharusnya ini kan melalui proses lelang yang memang benar-benar transparan gitu ya, tidak ditunjuk seperti itu. Kemudian pengadaan tersebut di jalan proyek pembangunan jalan Kutaim Baru Sipiongot itu nilai proyeknya tersebut sekitar 157,8 miliar. KIR kemudian dihubungi oleh Saudara RES yang memberitahu bahwa pada bulan Juni 2025, bulan ini ya, akan tayang proyek pembangunan jalan dan meminta KIR menindaklanjutinya dengan memasukkan penawaran. Jadi nanti proyek-proyek tersebut akan tayang ya, dan tinggal masukkan penawarannya gitu. KIR ini sebagai Direktur Utama PT DNG. Kemudian pada tanggal 23 sampai 26 Juni 2025, KIR kemudian memerintahkan stafnya untuk berkoordinasi dengan RES dan staf UPTD untuk mempersiapkan hal-hal teknis sehubungan dengan proses e-katalog. Jadi sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Dari awal memang PT DNG ini yang ditunjuk akan menjadi pemenangnya. Selanjutnya KIR bersama dengan RES dan staf UPTD mengatur proses e-katalog sehingga PT DGN dapat menang proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusal. Untuk proyek lainnya disarankan agar penayangan paket lainnya diberi jeda seminggu agar tidak terlalu mencolok. Jadi mereka juga sudah mengatur waktunya. Jangan sampai dalam waktu yang berdekatan DNG itu menjadi pemenang. Jadi terus-terusan dia menjadi pemenang proyek jalan tersebut. Jadi diatur waktunya, diatur juga cara memasukkan syarat-syaratnya dan lain-lainnya.
bahwa atas pengaturan proses e-katalog di Dinas PUPR Provinsi Sumut tersebut terdapat pemberian uang dari KIR dan RAY untuk RS yang dilakukan melalui transfer rekening. Jadi ada yang diberikan secara langsung tunai, ada yang diberikan juga melalui transfer. Seperti itu. Nah ini seperti perskot atau uang muka gitu, seperti itu. Karena ada hitung-hitungannya, seperti kepala dinas akan diberikan sekitar 4-5% dari nilai proyek. Kalau dikira-kira ya dari 231,8 miliar itu 4%-nya sekitar 8 miliaran. Ya, itu tapi nanti bertahap setelah proyeknya selesai karena pembayarannya pun termin gitu ya, ada termin pembayarannya. Selain itu juga diduga terdapat penerimaan lain oleh saudara TOP dari KIR dan RAY melalui perantara. Jadi tidak hanya melalui langsung, berian langsung, ada yang diberikan juga melalui perantara, tadi kemudian juga ada yang diberikan melalui atau ditransfer melalui rekening. Kemudian untuk konstruksi perkara terkait proyek pembangunan jalan di Satker PJN, kalau tadi di PUPR, yang ini di Satker PJN wilayah 1, karena ada 2 ya. Jadi kami memantau bahwa proyek jalan yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada 2 SKPD gitu ya, ada 2 ini yang satu adalah di PUPR, yang satu lagi di Satker PJN. Saudara Hel selaku PPK Satker PJN wilayah 1 berbeda nih PPK-nya, yang tadi PPK-nya adalah saudara RES ya, yang ini adalah saudara HEL. Selaku PPK Satker PJN wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara adalah penyelenggara negara yang bertanggung jawab antara lain menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan serta pengambilan keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Saudara KIR, kembali lagi nih, KIR. Ini adalah Direktur Utama PT DNG dan saudara RAY, selaku, ini anaknya KIR ini, selaku Direktur PT RN. Jadi KIR ini tidak hanya ke PUPR untuk mendapatkan proyek jalan, tetapi juga ke Satker PJN wilayah 1. Ya. Jadi kesempatan kami ke sana, itu memantau saudara KIR, ternyata dia memberikan suapnya kedua tempat, ke PUPR, kemudian yang satunya lagi ke Satker PJN wilayah 1. PT DNG dan PT RN telah mendapatkan pekerjaan di Provinsi Sumatera Utara. Ini setelah kami runut-runut, setelah kami cari informasinya, dilakukan penggeledahan, diperoleh informasi bahwa sejak tahun 2023, saudara KIR dengan PT DNG dan saudara RAY dengan PT RN-nya itu telah memperoleh pekerjaan jalan, yaitu jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11 tahun 2023, ini 56,5 miliar, seperti tadi telah disampaikan. Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11 tahun 2024, 17,5 miliar. Kemudian rehabilitasi Kota Pinang dan lain-lainnya yang tahun 2025. Kemudian saudara HEL karena jabatannya selaku Satker PJN wilayah 1 Sumatera Utara telah menerima sejumlah uang dari saudara KIR dan RAY sebesar 120 juta dalam kurun waktu 2024 sampai 2025. Nah ini yang bersangkutan setelah kita telusuri, baik dari informasi yang kita peroleh di lapangan maupun dari PTK bahwa ada uang yang sudah bergeser ke saudara HEL dari saudara KIR ini sekitar 120 juta. Penerimaan uang tersebut adalah karena HEL telah melakukan pengaturan proses e-katalog untuk pekerjaan di Satker wilayah 1 BPPJN. Ya, jadi sama saja seperti yang pertama tadi. Nah ini karena ini katalog juga pengaturnya sama gitu. Jadi saudara HEL maupun saudara
eh, saudara RES, ini dua-duanya kan PPK. Jadi dialah yang ngatur supaya perusahaannya saudara KIR yaitu PT DNJ dan perusahaannya RAY itu PT RN memenangkan proyek pembangunan jalan tersebut. Ya, diaturlah sama mereka di e-katalognya. Dari dua perkara tersebut, ya, karena ada yang ke PUPR, kemudian ada yang ke PPJN, maka saudara KIR dan saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian saudara TOP dan saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Ini berdasarkan hasil tim yang turun ke lapangan kemarin. Nah, tidak menutup kemungkinan dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap saudara KIR, saudara RAY, saudara TOP, saudara RS, saudara HEL, itu akan diperoleh informasi aliran uang kemana saja. Gitu. Jadi ini masih tahap awal yang kita ketahui dan kita temukan pada saat tim turun di lapangan. Seperti itu. Jadi tentunya kami akan terus menggali karena tentunya nilai tadi 231 ya, Mbak ya. 231,8 miliar itu nilai yang sangat besar dan ini tentu pembagiannya akan ke beberapa tempat yang nanti kita tentunya akan dalami dalam proses penyidikan. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK selain mengamankan sejumlah 6 pihak, juga mengamankan sejumlah uang tunai 231 juta. Jadi 231 juta ini merupakan bagian dari 2 miliar yang telah saya sampaikan di awal. Ya, kita memonitor bahwa ada penarikan uang sebesar 2 miliar yang dilakukan oleh saudara KIR dan saudara RAY, kemudian dibagi-bagi dan disalurkan ke beberapa tempat. Nah, dan tersisa atau sisanya adalah sekitar 231 juta yang kita temukan di rumahnya saudara KIR. Yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek-proyek tersebut. Kegiatan tangkap tangan ini sebagai pintu masuk dan KPK masih akan terus menelusuri dan mendalami terkait proyek atau pengadaan barang dan jasa lainnya. KPK selanjutnya melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1. TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, nomor 2 saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR. Kemudian saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan saudara RAY selaku Direktur PT RN. Ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada 3 orang tadi dari 2 dinas yang berbeda. Atas perbuatannya, para pihak disangkakan saudara KIR dan saudara RAY disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini pemberinya, beri suap ya. Kemudian saudara TOP, saudara RES, dan saudara HEL disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B, pasal 11, atau pasal 12B besar. Ini gratifikasi, 12AB 11 itu terkait dengan suap penerimanya, 12 huruf kecil, 12 huruf A kecil, B kecil. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut, yaitu saudara TOP, RES, HEL, KIR, RAY untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juni hari ini sampai dengan 17 Juli 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk kooperatif dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dan KPK juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah melaporkan perkara ini, dan kami juga tentunya menghimbau kepada masyarakat di daerah lain apabila melihat, mendengar terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi bisa dilaporkan kepada KPK atau kepada aparat penegak hukum lain, yaitu kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti. KPK menyadari bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Jadi, tidak hanya penindakan yang dilakukan oleh KPK, tapi setelah ini tentunya akan melakukan koordinasi dan supervisi, kemudian juga melakukan pencegahan. Tadi seperti di awal disampaikan bahwa untuk proyek-proyek jalan yang saat ini sedang ditayangkan untuk biddingnya atau untuk proses lelangnya, perusahaan-perusahaan yang saat ini ya para direktur utamanya terduga atau diduga melakukan tindak pidana penyuapan itu tidak lagi diikutkan dalam proses lelang tersebut. Sehingga kita berharap bahwa ada perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan daerah tentunya maupun perusahaan nasional yang kredibel, yang akan memenangkan lelang tersebut dan akan mempergunakan sejumlah paling tidak 231,8 miliar ini untuk pembangunan jalan, dan tentunya ini akan lebih baik hasilnya dibanding tadi misalkan KPK menunggu supaya ini dibiarkan dulu supaya kelihatan besar suapnya sampai 40 miliar seperti itu. Tidak demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi khususnya masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan umum juga dari masyarakat Indonesia. Monitoring yang dilakukan oleh koordinasi dan supervisi Direktorat Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, yaitu melalui instrumen monitoring, controlling, surveillance for prevention atau MSCV, serta survei penilaian integritas atau SPI pada fungsi monitoring untuk mendorong langkah-langkah perbaikan pencegahan korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Pak Asep, bagaimana kronologisnya, kemudian juga penetapan tersangka. Sekarang kami akan memperlihatkan barang bukti yang didapat dari kegiatan tangkap tangan pada Kamis malam 26 Juni 2025.
Jadi rekan-rekan, ini adalah sejumlah 231 juta yang merupakan bagian dari 2 miliar, ya, di mana selebihnya berarti sekitar 769 juta telah didistribusikan. Nah, tentunya ini juga kami sedang mencari dan mengikuti kemana saja uang tersebut didistribusikan. Kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan stakeholder lain, dalam hal ini PPATK maupun stakeholder yang lainnya. Cukup ya, teman-teman? Ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan.